Perkenalkan, nama saya Erido Ramadan Istiawan dari kelas 10 TKJ 1 di SMKN 3 Jombang. Saya di sini untuk menjelaskan tentang komponen-komponen PC untuk pemula yang baru ingin belajar tentang PC. Nah, kita mulai dari dasar dahulu. Dalam satu paket PC ada beberapa komponen yang penting. Yang pertama, sudah pasti PC-nya sendiri atau sering disebut CPU atau komputer. Yang kedua, ada mouse dan keyboard. Yang ketiga, ada monitor. Yang keempat, ada speaker atau headset. Oke, untuk mouse dan keyboard dan speaker saya tidak akan jelaskan. Di sini saya utamakan di PC-nya sendiri. Dalam PC ada 7 komponen yang penting. Yang pertama, casing. Yang kedua, CPU beserta coolernya. Yang ketiga, motherboard. Yang keempat, memori RAM. Yang kelima, penyimpanan atau bahasa umumnya HDD atau hard disk. Yang keenam, PSU atau power supply. Yang ketujuh, ada VGA atau GPU. Oke, biar lebih mudah saya bagi lagi 3. Yang pertama, komponen simple. Di situ ada casing, penyimpanan, dan power supply. Untuk casing di sini fungsinya untuk menyimpan semua part tadi. Untuk fan casing, peranannya juga cukup penting. Fungsinya yaitu untuk mendinginkan komponen PC kamu. Biasanya saat kamu membeli casing diberi 1 atau 2 fan. Tapi saran saya, setidaknya kamu harus pasang 3 fan di PC kamu. 2 fan untuk angin masuk dan 1 fan untuk angin keluar. Lebih banyak fan yang kamu pasang lebih bagus. Yang kedua, ada penyimpanan. Untuk dulu hanya pakai hard disk pun sudah cukup untuk sistem, data, dan lain-lain. Namun untuk sekarang, agar lebih optimal performanya, pakai 2 penyimpanan. SSD untuk sistem dan hard disk untuk data dan lain-lain. Yang ketiga, ada power supply atau PSU. Fungsi PSU juga sangat penting untuk menyuplai listrik PC kamu. Yang terpenting, pemilihan CPU, yaitu hindari PSU bawaan casing. PC tanpa VGA eksternal pakai PSU, pakai 450 watt ke bawah. PC menengah ke bawah yang menggunakan VGA eksternal pakai PSU 450 watt sampai 700 watt. 700 watt ke atas untuk PC ekstrim. Pakai PSU 80 plus resmi atau asli. Untuk mengecek keasliannya, kamu dapat melihat di situs resminya sendiri, lalu cari
PSU kamu apakah ada di situ atau enggak. Oke, lanjut ke komponen utama. Di sini ada CPU, motherboard, dan RAM. Nah, ketiga komponen ini sangat berhubungan, jadi harus cocok dan sesuai. Untuk CPU cooler sangatlah penting, tapi biasanya sudah termasuk saat membeli CPU. Bila kalian membeli CPU bekas, biasanya CPU coolernya belum termasuk. Jadi CPU coolernya harus beli terpisah. Tapi bila sistem kamu sudah menengah ke atas, walaupun sudah diberi CPU cooler bawaan, lebih baik membeli CPU cooler yang lebih bagus. Yang paling penting dalam komponen utama yang pertama, pasang CPU Intel di motherboard Intel, CPU AMD di motherboard AMD. Yang kedua, pasang CPU dengan motherboard di generasi yang sama. Yang ketiga, pasang CPU di soket motherboard yang sesuai. Untuk pemilihan motherboard yang lebih detail, kalian bisa cek di YouTube. Untuk RAM, semua RAM bisa dipakai di sistem Intel ataupun AMD, asalkan di DDR yang sama. Pasang DDR4 di motherboard DDR4. Begitu juga di RAM DDR3 dan seterusnya. Untuk pemilihan RAM, yang paling penting, 1. Kapasitas RAM 4 GB kurang, 8 GB cukup, 16 GB bagus. Lebih besar dari itu tergantung pemakaian masing-masing. Yang perlu diingat, semakin besar memori RAM tidak dapat membuat PC kamu lebih cepat. Yang kedua, kecepatan RAM. Lebih penting kecepatan RAM daripada kapasitas RAM. Lebih tinggi kecepatan RAM lebih bagus, bisa lebih bikin PC kamu lebih cepat. Oke, yang terakhir adalah VGA atau graphic card. Fungsi utamanya untuk menampilkan gambar dari sistem kamu ke monitor. Untuk VGA di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, iGPU atau VGA bawaan dari CPU kamu. Yang kedua, VGA eksternal. Untuk iGPU, kamu bisa cek di CPU kamu apakah ada iGPU atau tidak. Bagian besar iGPU belum cukup untuk memainkan game. Yang kedua adalah graphic card atau VGA eksternal. Untuk VGA eksternal sebenarnya adalah komputer terpisah karena sudah memiliki CPU, motherboard, dan RAM sendiri. Bila kamu fokus utamanya di game,
atau 3D model, kamu sudah pasti membutuhkan VGA eksternal. Untuk VGA eksternal yang paling penting adalah modelnya sendiri, seperti GTX 1060, RTX 2070, RX 580, RX 5700 XT, dan lain-lain. Oke, semoga penjelasan saya tadi membantu kalian yang baru belajar tentang PC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.